Oke, di video ini kita akan belajar gimana sih caranya teman-teman itu mengisi foto profil untuk toko teman-teman yang ada di dalam Lazada. Di video ini juga teman-teman akan belajar gimana sih caranya kita mengupload produk di Lazada agar produk yang kita upload itu bisa terjual ya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar memaksimalkan penjualan dengan yang namanya Loricat ya. Selanjutnya juga kita akan mempelajari yang namanya skor konten di dalam Lazada. Di video sebelumnya teman-teman sudah belajar gimana caranya mendaftarkan akun toko untuk berjualan di Lazada. Teman-teman juga sudah belajar gimana caranya mengisi alamat toko untuk akun Lazada teman-teman. Dan teman-teman juga sudah belajar tentang gimana sih caranya meregistrasi rekening bank untuk toko teman-teman yang ada di dalam Lazada. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam materi di mana kita akan belajar tentang mengisi profil toko Lazada teman-teman. Untuk mengisi profil toko Lazada teman-teman itu gampang ya teman-teman. Jadi dari halaman Seller Center Lazada ya, di sudut sebelah kiri itu ada yang namanya fitur akun ya, akun saya. Nah, di akun saya itu ada menu yang namanya profile. Di situ teman-teman nanti bisa masuk ke profile atau teman-teman bisa juga masuk dari sini. Pengaturan, di dalam pengaturan ada profile. Ya, mau dari menu akun saya atau dari menu setting itu sama aja ya. Masuk ke dalam menu profile. Di dalam menu profile itu ada yang namanya logo penjual. Nah, teman-teman tinggal masuk klik aja ke logo penjual. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengunggah ya logo toko teman-teman. Ya, logonya bisa teman-teman buat sendiri atau teman-teman bisa cari logo yang menarik dari Google. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Cari aja di Google logo keren terus teman-teman ambil itu boleh. Tapi itu kurang kreatif ya. Nah, kalau teman-teman yang kreatif biasanya teman-teman akan buat logo sendiri. Nah, di sini contohnya saya akan unggah logo misalnya logo ini contoh ya. Ini hanya contoh. Oke, selanjutnya ini logo toko Anda sudah ke-upload. Ya, artinya nanti ketika ada customer yang ingin membeli, dia akan melihat logo ini sebagai logo toko Anda. Nah, saran saya buatlah logo yang menarik yang bisa membuat customer itu tertarik belanja di toko kamu. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang mengupload produk di dalam toko kita yang ada di Lazada. Untuk mengupload produk toko kita yang ada di Lazada itu mudah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dari produk ya, dari menu produk di sini ada tambah produk. Ya, ini artinya kita menambahkan produk baru ke toko kita. Atau buat teman-teman yang baru jualan di Lazada, biasanya di Seller Center itu ada informasi seperti ini. Siapkan produk Anda. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mengupload produk itu akan disuruh kita mengunggah produk untuk kita jual. Ya. Nah, di sini saya akan contohkan gimana caranya kita mengunggah satu buah produk ya. Ini kita klik dari sini bisa, dari produk juga bisa. Nah, misalnya contohnya teman-teman mau berjualan jam tangan ya. Yang mana produknya bisa teman-teman ambil dari Baleo Mall misalnya, atau teman-teman ambil dari marketplace lain, itu it's okay aja. Nah, di sini teman-teman upload dulu judulnya ya, judul pendeknya ke sini, jam tangan pria misalnya ya. Oke, nanti dia akan mengeluarkan rekomendasi kategori ya. Nah, kita pilih nih ya, kira-kira yang cocok untuk produk kita itu apa ya kategorinya. Nah, di sini teman-teman coba optimasi judul ya. Jam tangan pria, jam tangan cowok, jam tangan laki-laki, jam tangan keren 2020, jam tangan kekinian misalnya ya, jam tangan cowok 2020. Nah, misalnya seperti ini. Saran saya teman-teman mengisi judul produk dengan panjang ya. Salah satu fungsinya adalah semakin panjang judul produk, maka produk kamu akan disebar lebih banyak ya, atau lebih maksimal ke kata kunci yang ada di dalam judul produk kamu. Seperti itu. Oke, di sini
Di bawah kategori itu ada URL video. URL video itu maksudnya apa? URL video itu adalah konten video produk kamu, ya. Nah, di sini ada dua, ya, ada dua sumber. Yang pertama itu menggunakan URL atau kita bisa menggunakan media Lazada. Saya akan berikan keterangan dari masing-masing fungsional baik itu URL ataupun media Lazada. Nah, video produk di dalam Lazada sumbernya itu ada dua. Yang pertama melalui link, itu bisa teman-teman dapat pakai YouTube atau pakai media Lazada. Bedanya apa nih? Ya, kalau misalnya kita pakai yang YouTube dan pakai yang media Lazada. Kalau pakai YouTube, itu kita hanya perlu ke YouTube, ambil link produknya, ya, link video produknya, lalu kita masukin ke dalam kolom ini. Masukin nih ke kolom sini. Ya, nanti ketika customer masuk ke produk kamu, maka dia bisa melihat video produknya. Terus kalau misalnya yang satu lagi itu dari media Lazada. Nah, kalau dari media Lazada kita pertama upload dulu, ya, video produknya ke dalam media Lazada, ya, baru nanti kita pilih di sini, ya, media Lazada. Artinya apa? Kita upload dulu nih videonya. Nah, ini karena saya belum pernah ngupload videonya ke media Lazada, jadi tidak ada video. Nah, di sini teman-teman bisa upload dulu video, ya. Terus habis itu nanti kamu pilih video tersebut untuk jadi video produk kamu. Nah, bedanya apa menggunakan URL dengan menggunakan media Lazada? Kalau kamu seandainya menggunakan media Lazada, itu ketika customer masuk ke dalam produk kamu, melihat produk kamu, ya, dia langsung play videonya, langsung jalan. Video produknya langsung jalan. Jadi ketika ada customer masuk melihat produk kamu, itu langsung jalan videonya. Nah, kalau misalnya menggunakan YouTube, itu ada lambang play. Ya, tahu ya teman-teman ya, lambang play itu yang kurang lebih seperti ini. Nah, itu nanti ada lambang play, artinya adalah customer disuruh nekan tombol play, ya, supaya dia bisa melihat video. Efektivitasnya mana? Kalau saya bilang lebih efektivitas yang menggunakan media Lazada. Karena ketika customer masuk itu langsung jalan videonya. Itu sangat menarik sekali, ya. Sementara kalau yang YouTube itu dia harus ditekan play dulu. Nah, itu bedanya. Cuman kalau yang media Lazada kita harus direpotkan dengan yang namanya mengupload produk. Ya, saran saya sih nggak apa-apa sih sedikit repot tapi hasilnya maksimal seperti itu. Terus kalau misalnya saya mau menggunakan dari link YouTube gimana, Mas? Nggak masalah juga, lebih bagus daripada kamu tidak punya video produk sama sekali seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan contohkan misalnya menggunakan URL video melalui link YouTube. Artinya kita mencari video produk di YouTube, lalu linknya kita ambil, selanjutnya kita masukkan link itu ke dalam URL video. Nah, di sini nanti akan ada atribut, ya, teman-teman tinggal pilih. Pertama, kalau untuk merek, saran saya teman-teman pilih no brand. Ya, kenapa pilih no brand, Mas Arif? Ya, karena nanti akan repot nih kalau udah bermain di brand-brandan gitu, ya. Saran saya pilih yang no brand. Terus nanti di sini teman-teman pilih misalnya kayak materialnya apa, stainless steel. Terus di sini ada misalnya fungsi fitur tambahannya apa, kamera, tanggal, ya, ini ada tanggalnya misalnya. Oke. Selanjutnya di sini pilih yang quartz. Terus kita pilih di sini warna hitam. Sesuaiin aja dengan produk kamu, ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya deskripsi pendek. Nah, deskripsi pendek ini bukan deskripsi produk, teman-teman. Beda, ya. Kalau teman-teman copy misalnya nih, ya, dari deskripsi ini, copy nih ke sini, seperti ini. Nanti hasilnya akan jelek banget nih di toko kamu. Ya, hasil ini akan jelek banget di toko kamu. Deskripsi pendek ini, biasanya kalau ketika orang masuk ke dalam Lazada, ya, lazada.co.id, customer masuk ke dalam lazada.co.id, terus misalnya dia mencari jam tangan gitu, ya. Deskripsi pendek itu biasanya informasi tentang toko. Ya, jadi saya lebih menyarankan ini adalah informasi tentang toko. Misalnya nih ada customer masuk seperti ini, terus dia melihat produk. Nah, inilah yang dikatakan deskripsi pendek. Ya, jadi kalau kamu bikin deskripsi produk kamu tadi itu di situ, hasilnya pasti jelek banget. Saran saya sih yang keren itu deskripsi pendeknya, coba saya cek dulu, ya. Oke. Nah,
Ini adalah deskripsi pendek yang benar. Ya, ini salah satu deskripsi pendek yang benar, dia menarik ya. Jadi di sini ada informasi jam tangan kualitas premium, sudah termasuk baterai, jahitan kuat dan rapi, stylish, dikirim dari Jakarta, harga satuan. Oke, itu adalah deskripsi pendek yang benar. Contoh lagi seperti ini. Ini juga deskripsi pendek yang benar. Dimana ini namanya menggunakan bullet and numbering. Caranya gimana, Mas? Oke, caranya itu sederhana, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman hanya perlu menambahkan ini, bullet and numbering. Ini namanya bullet and numbering. Terus misalnya garansi barang sampai. Oke. Terus yang kedua misalnya di sini barang 100% berkualitas. Garansi barang sampai, garansi berkualitas, garansi pecah rusak, penjual terpercaya. Ya, terus di sini misalnya produk impor misalnya ya. Terus di sini misalnya lagi produk baru 2020. Artinya apa? Buatlah kata-kata yang menarik dengan singkat ya, dengan menggunakan bullet and numbering seperti ini. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Rapi ya. Jadi di sini ada keterangannya seperti ini. Nah, ini ya, supaya rapi seperti ini. Oke. Selanjutnya, ya setelah teman-teman mengisi deskripsi pendek, di sini ada yang namanya loricat. Nah, loricat ini apa gitu ya? Loricat ini berbeda dari marketplace lain seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu tidak ada loricat. Yang ada loricat itu hanya AliExpress. Ya, jadi yang ada loricat itu hanya aliexpress.com. Ya, biasanya yang paling sering dikunjungin itu adalah AliExpress, Alibaba, itu ada loricat. Nah, loricat itu artinya adalah deskripsi bergambar. Jadi ketika customer masuk ya menggunakan mobile, Android, dia akan bisa melihat gambar itu seperti berbicara. Kalau saya bilangnya gambar seperti berbicara seperti ini. Misalnya jam tangan gitu ya. Nah, lalu kan orang biasa bakal klik produknya ya. Nah, biasanya loricat itu dia di sini. Nah, ini loricat namanya nih. Gambar yang berbicara atau deskripsi yang bercerita. Ya, deskripsi gambar yang bercerita. Ini yang dikatakan dengan loricat. Nah, ini loricat. Ya, kalau di Tokopedia kan nggak ada seperti ini ya. Jadi dia gambar di mana ketika orang scroll ke bawah itu dia melihat detail dari produknya. Inilah yang dikatakan loricat. Nah, di sini teman-teman wajib coba buat loricat karena loricat mempengaruhi skor konten untuk produk kamu supaya bisa sampai di angka 100. Oke. Nah, ini coba kita bikin ya loricatnya. Caranya mudah, masuk ke dalam loricat. Ini ya. Jadi tadi pertama di sini. Pertama text editor, terus di sini ada loricat. Nah, teman-teman pilih yang loricat, terus di sini deskripsi panjang loricat. Nah, ini teman-teman tinggal klik tambah ya, tambah gambar seperti ini. Oke. Terus ini kita tinggal masukin nih gambar produk ke dalamnya. Misalnya kita mau pakai yang ini. Ya. Terus di bawahnya kita tambah lagi. Kita masukin lagi yang ini. Nah, terus di sini kita masukin lagi gambar yang ini ya.
Oke, selanjutnya teman-teman tinggal geser-geser aja ya, geser-geser aja. Ini simple, tinggal diklik ya, bisa diklik seperti ini. Terus ini bisa dibesar kecilin ya, ini bisa dibesar kecilin gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai teks di sampingnya, itu juga bisa. Ya, ini sekreatif teman-teman aja. Ya, kalau teman-teman mau pakai teks di sini juga bisa. Nah, ini tinggal digeser seperti ini ya. Jadi bisa digeser-geser seperti ini. Tulisannya juga bisa dirubah. Mau pakai yang gimana ya, ini ada tulisannya. Nah, ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Oke, terus di sini juga bisa dikecilin seperti ini juga. Sekali lagi, dalam membuat loricat ini dibutuhkan kreativitas teman-teman. Nah, untuk patokan bagus atau enggaknya, sering-sering aja buka websitenya aliexpress.com. Terus coba-coba lihat gimana caranya mereka ya, itu yang jualan di AliExpress membuat loricat, konsepnya seperti apa. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi teks untuk yang di sini. Oke. Terus yang ini oke. Nah, sekali lagi dalam membuat loricat itu tergantung kreativitas teman-teman ya. Mau konsepnya seperti apa ya. Mau pakai tulisan, itu tergantung dari teman-teman yang menentukan loricatnya. Nah, misalnya sudah dibikin loricat seperti ini, sudah dibikin keterangan-keterangan ini ya, mau ditambahkan lagi teks headline di bawahnya itu bisa. Jadi di paling bawah itu keterangan lagi, misalnya teman-teman mau pasangin deskripsi ini di bawahnya itu bisa. Ya, jadi di sini letak keterangan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini loricatnya udah jadi ya, mulai dari deskripsi produk yang ada di loricat, deskripsi gambar bercerita, ini udah jadi loricatnya seperti ini. Lalu tinggal klik simpan. Ya. Masalah kreativitas itu tergantung kamu lagi ya, sekali lagi ini tergantung kamu apakah
kamu punya kreativitas sendiri, itu tergantung di teman-teman. Oke. Nah, ini akan nambah skor konten ya. Tadi dari 63 langsung nambah panjang banget skor kontennya. Kamu juga bisa meletakkan di dalam Loricat. Oh ya, tadi agak kelupaan. Kamu juga bisa meletakkan misalnya di sini itu ulasan ya, ulasan produk ya. Jadi screenshot ya, screenshot ulasan. Artinya adalah misalnya kamu punya ulasan ya, ulasan tentang produk kamu. Nah, itu bisa kamu letak ya di dalam Loricat. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, testimonial ya, testimonial. Anggap ini enggak ada testimonial, sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Jadi orang yang pernah belanja di apa namanya di screenshot. Oke, seperti ini. Terus kamu jadikan foto di Loricatnya. Nah, fungsinya ini apa? Untuk menciptakan trusted ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita save as. Oke. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan trust ya, atau kepercayaan dari pembeli ya. Nah, terus di sini kita bisa geser ya, ini tergantung teman-teman lagi mau posisinya seperti apa. Mau di tengah, mau di samping, itu tergantung dari teman-teman. Oke. Nah, simple ya teman-teman ya. Oke, di sini tinggal teman-teman pilih simpan. Nah, di dalam Loricat tadi ada gambar, ada thumbnail, terus di sini juga ada deskripsi produk, dan di sini juga ada ulasan nih untuk meningkatkan trust. Oke, selanjutnya setelah teman-teman selesai membuat Loricat ya. Nah, di sini teman-teman harus menuliskan apa yang ada di dalam kotak ya, sesuaiin aja. Kalau jam tangan ya jam tangan gitu ya. Kalau bom ya bom, ditulis ya. Nah, di sini teman-teman ada disuruh tulis what strap color ya, warna untuk dari apa namanya talinya. Nah, kalau misalnya hitam ya udah hitam. Kalau misalnya tidak ada warna ya, maksudnya hanya satu warna, ini juga nggak pakai warna juga bisa. Ya, jadi ini bisa dihapus misalnya nggak pakai warna. Langsung tulis di sini jumlah stoknya berapa, harganya berapa, ya. Nah, kalau ini pakai warna, misalnya saya tulis warna hitam, ya, terus di sini saya upload lagi. Pilih foto produknya, open. Oke. Lalu di sini kita akan tulis harga. Misalnya di sini kita harganya 200.000. Saran saya kalau di Lazada kita bikin harganya mahal dulu. Kita set diskon ya. Jadi harga diskonnya berapa? Misalnya kita mau diskon 50.000, berarti di sini harganya 150.000. Jadi pertama kita naikin dulu, baru kita pasang harga diskon. Nah, di sini kita kasih jangka waktu ya. Jangka waktu diskon itu kurang lebih misalnya langsung aja dibikin 1 tahun gitu ya. Dari tanggal 23 sampai dengan, nah seperti ini. Oke. Terus confirm jumlah stoknya misalnya berapa ya. Oke, berat paketnya di dalam Lazada itu kurang lebih sekitar dia kilogram ya. Jadi kalau misalnya dia 200 gram, misalnya dia ini berat paketnya 150 gram, berarti di sini adalah keterangannya
0,015 ya, seperti ini karena dia hitungannya kilogram. Dimensinya kalau dia jam tangan kurang lebih 12 kali 12 kali 12 seperti ini ya, sentimeter, atau 10 kali 10 kali 10 juga bisa gini. Nah, ini gambar utamanya, nanti mau yang mana ini teman-teman tinggal geser. Oke, skor kontennya sudah 99. Oke, di sini di dalamnya barang berbahaya, cairan tidak ada, dan langsung kita submit. Nah, di sini kita sudah berhasil mengupload satu produk ya. Jadi kita sudah berhasil mengupload produk, kita bisa melihat atur produk. Ya, atur produk ini adalah produk-produk yang sudah kita upload di dalam toko kita yang ada di Lazada. Nah, ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini skor kontennya 99 ya. Tidak sampai dengan 100. Nah, oke. Jadi teman-teman wajib mengisi semua ya. Kalau saran saya teman-teman wajib mengisi semua. Kalau mau ngedit ada yang kurang ya. Ini teman-teman tinggal di sini edit detail. Ya, jadi di sini teman-teman bisa mengedit ulang lagi apa yang kurang, misalnya ada yang salah. Nah, teman-teman bisa dari sini ya. Oke. Nah, ini bisa dari sini ya. Oke, yang terpenting dari sini adalah ketika teman-teman mengupload produk di Lazada, yaitu judulnya harus panjang. Terus teman-teman harus pakai video produk. Untuk brand atau merek teman-teman pilih no brand. Terus tadi di sini ada bullet and numbering. Untuk deskripsi pendek itu bukan deskripsi produk, melainkan ini adalah informasi toko atau informasi produk yang harusnya diisi dengan singkat. Terus di sini kamu wajib menggunakan loricat. Ya, loricat itu isinya tadi adalah gambar yang berbicara atau visualisasi gambar yang diisi dengan thumbnail supaya customer lebih menarik. Kamu juga bisa mengisi ulasan di dalamnya. Kamu juga bisa meletakkan deskripsi produk di dalam sini. Terus di sini harga itu kamu naikin tinggi dulu, terus kamu harga set diskon. Di sini keterangan paket itu kamu isi beratnya itu berdasarkan kilogram, berarti 0,015 karena di sini berat produknya adalah 150 gram ya. Kalau kita bikin 150 hitungannya nanti 150 kg ya, karena di sini basic adalah kilogram nih ya. Nah, ini kilogram. Oke, lalu dimensi paket, kalau dia ukuran paketnya kecil ya kamu tinggal bikin 10 kali 10 kali 10 kali 10 aja. Oke, selanjutnya di sini tinggal klik submit ya. Nah, ini udah selesai. Nah, di video ini kita udah belajar tentang membuat foto profil toko Lazada, upload produk di Lazada, terus loricat, dan selanjutnya adalah skor konten yang ada di dalam Lazada. Ya, skor kontennya harus maksimal 99. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.